Pada masa itu, bumi tidak lagi seperti yang Tuhan kehendaki ketika Ia pertama kali menciptakannya. Keindahan alam masih tampak di mata. Gunung berdiri megah, sungai mengalir jernih, pepohonan berbuah lebat. Namun hati manusia telah berubah. Sesuatu yang gelap tumbuh perlahan di dalam diri mereka, merambat seperti akar liar yang merusak tanah subur. Manusia mulai hidup tanpa mempedulikan Tuhan. Mereka tidak lagi mencari kebenaran. Look at him build his fantasy! Focus on the work. Mereka tidak lagi peduli pada suara hati nurani. Yang kuat menindas yang lemah. Yang licik memanfaatkan yang polos. Kebohongan menjadi bahasa sehari-hari, dan kejahatan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, melainkan dibanggakan. Di pasar-pasar, orang bersumpah palsu demi keuntungan. Di rumah-rumah, pertengkaran dan kekerasan menjadi hal biasa. Anak-anak tumbuh melihat contoh yang salah, lalu menirunya tanpa merasa bersalah. Tidak ada lagi rasa takut melakukan dosa, karena hampir semua orang melakukannya. Kejahatan bukan lagi pengecualian. Kejahatan telah menjadi kebiasaan. Orang-orang hidup hanya untuk diri sendiri. Keserakahan menguasai hati mereka. Mereka merampas milik orang lain tanpa rasa malu. Mereka menyakiti sesama tanpa penyesalan. Mereka menertawakan kebaikan dan menganggap kelembutan sebagai kelemahan. Jika ada seseorang yang mencoba hidup benar, ia akan diejek. Jika ada yang menasihati, ia akan dibungkam. Suara kebenaran perlahan tenggelam di tengah hiruk-pikuk dosa yang semakin keras. Kota-kota dipenuhi kekerasan. Desa-desa tidak lagi damai. Jalan-jalan menjadi tempat perampokan. Malam hari dipenuhi ketakutan. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, karena hati manusia sendiri telah menjadi sumber bahaya. Manusia tidak hanya berdosa dalam tindakan, tetapi juga dalam pikiran. Niat jahat terus-menerus memenuhi hati mereka. Mereka merencanakan kejahatan bahkan sebelum matahari terbit. Mereka tidur dengan rencana licik, lalu bangun untuk melaksanakannya. Seolah-olah hati mereka telah kehilangan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mereka hidup tanpa rasa bersalah. Mereka hidup tanpa rasa takut. Dan yang paling menyedihkan, mereka hidup tanpa Tuhan. Tidak ada doa yang dinaikkan. Tidak ada penyembahan yang tulus. Nama Tuhan jarang disebut, kecuali untuk ejekan atau sumpah kosong. Manusia merasa tidak lagi membutuhkan Sang Pencipta. Mereka merasa mampu menentukan jalan hidup mereka sendiri. Kesombongan tumbuh seperti api yang tak terkendali. Manusia mulai merasa dirinya lebih tinggi dari apapun. Mereka memuja kekuatan, memuja kekayaan, memuja diri sendiri. Mereka menciptakan aturan mereka sendiri, moral mereka sendiri, kebenaran versi mereka sendiri. Dan perlahan-lahan, bumi yang indah itu dipenuhi oleh kerusakan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati Tuhan.
Tuhan melihat semuanya. Ia melihat air mata orang yang tertindas. Ia melihat darah yang tertumpah sia-sia. Ia melihat ketidakadilan yang terjadi di setiap sudut bumi. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi dari pandangannya. Dari langit, Tuhan memandang ciptaannya. Dan hatinya berduka. Manusia yang dahulu diciptakan menurut gambar dan rupanya kini hidup jauh dari tujuan itu. Mereka bukan lagi cerminan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Mereka telah menjadi cerminan keserakahan, kekerasan, dan kebencian. Setiap hari, dosa bertambah. Setiap hari, kejahatan semakin berani. Setiap hari, manusia semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap kehidupan. Nyawa manusia tidak lagi berharga. Persahabatan dikhianati demi keuntungan. Keluarga dihancurkan oleh ambisi dan nafsu. Janji dilanggar tanpa rasa bersalah. Seolah-olah seluruh bumi tenggelam dalam lautan dosa. Dan tidak ada yang berusaha keluar darinya. Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata dari masa kecilnya. Bukan hanya perbuatan mereka yang rusak, tetapi akar dari semua itu, hati mereka sendiri, telah tercemar. Inilah yang membuat keadaan menjadi sangat menyedihkan. Karena ketika hati rusak, segala sesuatu yang keluar darinya juga akan rusak. Bumi dipenuhi kekerasan. Bumi dipenuhi kejahatan. Bumi dipenuhi manusia yang tidak lagi mengenal penciptanya. Tuhan tidak buta terhadap semua ini. Ia tidak menutup mata. Ia tidak mengabaikan penderitaan yang terjadi. Ia melihat setiap jeritan yang tidak terdengar, setiap luka yang tidak terlihat, setiap ketidakadilan yang dianggap biasa oleh manusia. Dan hati Tuhan sangat terluka. Bukan karena ia marah tanpa alasan, tetapi karena ia mengasihi ciptaannya. Ia mengasihi manusia yang telah memilih jalan yang salah. Ia mengasihi bumi yang telah dirusak oleh penghuninya sendiri. Namun keadilan tidak bisa diabaikan. Kebenaran tidak bisa dibiarkan diinjak-injak tanpa konsekuensi. Jika kejahatan terus dibiarkan, maka kebaikan tidak akan pernah memiliki tempat untuk tumbuh kembali. Saat itu, bumi telah mencapai titik di mana kerusakan tidak lagi bisa ditoleransi. Kegelapan moral telah menutupi seluruh dunia. Dan di tengah semua itu, manusia tidak menyadari betapa jauh mereka telah tersesat. Mereka tertawa. Mereka berpesta. Mereka menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa Tuhan sedang memandang dengan hati yang sangat sedih. Bahwa waktu mereka hampir habis. Bahwa dunia yang mereka anggap akan selalu seperti ini, akan segera berubah selamanya. Karena ketika kejahatan mencapai puncaknya, keadilan Tuhan akan berbicara. Dan saat itu, bumi berdiri di ambang sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah manusia. Namun belum ada yang mengetahuinya. Belum ada yang menyadarinya. Kecuali Tuhan. Di tengah dunia yang telah tenggelam dalam kejahatan, ada satu sosok yang berjalan berbeda arah dari kebanyakan orang. Namanya Nuh. Ketika orang lain mengikuti arus dosa tanpa perlawanan, Nuh memilih melawan arus itu dengan hidup benar.
Ketika manusia tidak lagi peduli pada Tuhan, Nuh justru semakin mendekat kepadanya. Ia tidak hidup sempurna, tetapi ia hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang masih peka terhadap kebenaran. Setiap pagi ketika matahari terbit, Nuh tidak memulai harinya dengan tipu daya atau rencana jahat. Ia memulai dengan kesadaran bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. Ia bekerja dengan jujur. Ia memperlakukan orang lain dengan adil. Ia berbicara dengan hati-hati. Ia menjaga pikirannya dari niat yang buruk. Di tengah masyarakat yang kasar dan kejam, Nuh dikenal sebagai orang yang lembut. Di tengah dunia yang penuh kebohongan, Nuh dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Di tengah manusia yang egois, Nuh dikenal sebagai orang yang peduli. Orang-orang mungkin tidak mengerti mengapa Nuh berbeda. Sebagian menganggapnya aneh. Sebagian menganggapnya terlalu serius. Sebagian bahkan menganggapnya bodoh karena tidak ikut mengambil keuntungan dari kejahatan yang sudah dianggap biasa. Namun Nuh tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Ia hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ketika orang-orang menipu untuk mendapatkan kekayaan, Nuh memilih bekerja keras dengan jujur. Ketika orang-orang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, Nuh memilih jalan damai. Ketika orang-orang menertawakan kebenaran, Nuh tetap memegangnya erat. Ia berjalan bersama Tuhan di tengah dunia yang berjalan menjauhi Tuhan. Dan itu tidak mudah. Setiap hari Nuh melihat kejahatan di sekelilingnya. Ia melihat ketidakadilan. Ia melihat penderitaan orang yang tertindas. Ia melihat bagaimana manusia tidak lagi peduli pada apa yang benar. Semua itu menyakitkan hatinya. Tetapi alih-alih menyerah dan ikut arus, Nuh justru semakin menjaga hidupnya. Ia sadar bahwa kegelapan di luar tidak boleh masuk ke dalam hatinya. Ia menjaga keluarganya dengan nilai-nilai kebenaran. Ia mengajar anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Ia memberi teladan lewat perbuatannya, bukan hanya kata-kata. Di rumahnya, masih ada doa. Di keluarganya, masih ada kasih. Di hidupnya, masih ada penyembahan. Rumah Nuh menjadi seperti cahaya kecil di tengah dunia yang gelap. Dan Tuhan melihat itu. Di antara jutaan manusia yang hidup di bumi saat itu, pandangan Tuhan tertuju kepada satu orang ini. Bukan karena Nuh paling kuat. Bukan karena Nuh paling kaya. Bukan karena Nuh paling berpengaruh. Tetapi karena hati Nuh masih selaras dengan hati Tuhan. Nuh masih memiliki sesuatu yang sudah hilang dari manusia lain, kerinduan untuk hidup benar. Ketika Tuhan melihat bumi yang penuh kerusakan, Ia juga melihat Nuh yang tetap setia. Ketika Tuhan melihat manusia yang tidak peduli, Ia melihat Nuh yang peduli. Ketika Tuhan melihat hati yang jahat, Ia melihat hati Nuh yang masih bersih. Dan itu membuat perbedaan besar. Nuh bukan hanya sekadar orang baik di mata manusia. Ia benar di mata Tuhan. Ia hidup dalam ketaatan, bukan dalam kepura-puraan. Ia tidak hanya terlihat baik di luar, tetapi juga menjaga hidupnya di dalam. Ia tidak mengikuti standar moral manusia yang sudah rusak, tetapi mengikuti standar kebenaran Tuhan yang tidak berubah. Setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada satu pertanyaan sederhana. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Itulah yang membuat hidupnya berbeda. Mungkin Nuh sering merasa sendirian.
Mungkin ia sering merasa lelah melihat kejahatan yang tidak ada habisnya. Mungkin ada saat-saat di mana ia bertanya dalam hati, apakah hidup benar masih ada artinya di dunia yang sudah rusak seperti ini? Namun Nuh tidak berhenti. Ia percaya bahwa hidup benar tidak pernah sia-sia, meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya. Dan Tuhan menghargai itu. Di saat manusia lain sibuk mengikuti keinginan hati mereka yang jahat, Nuh justru belajar mengendalikan hatinya. Ia tahu bahwa kejahatan tidak dimulai dari tindakan, tetapi dari pikiran. Karena itu, ia menjaga pikirannya tetap bersih. Ia memilih untuk tidak membenci ketika orang lain membencinya. Ia memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia memilih untuk tetap sabar ketika diperlakukan tidak adil. Hidup Nuh adalah bukti bahwa seseorang masih bisa hidup benar bahkan ketika dunia di sekelilingnya salah. Dan itulah yang membuatnya istimewa di mata Tuhan. Tuhan tidak mencari keramaian. Ia tidak mencari mayoritas. Ia mencari hati yang setia. Dan hati itu ada pada Nuh. Di tengah kebisingan dosa manusia, hidup Nuh terdengar seperti nada yang berbeda. Di tengah kegelapan moral, hidup Nuh terlihat seperti cahaya kecil yang tidak padam. Di tengah keputusasaan Tuhan melihat dunia, hidup Nuh menjadi alasan untuk berharap. Karena selama masih ada satu orang yang hidup benar, kebenaran belum sepenuhnya hilang dari bumi. Tuhan melihat Nuh berjalan setiap hari. Tuhan melihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Tuhan melihat bagaimana ia menjaga keluarganya. Tuhan melihat bagaimana ia tetap setia tanpa diketahui banyak orang. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Dan Nuh menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia setia. Bukan karena ia tanpa kesalahan, tetapi karena ia mau hidup dalam kebenaran. Inilah yang membuat Nuh berbeda dari manusia lainnya. Bukan penampilannya, bukan kekuatannya, bukan kepintarannya, melainkan hatinya. Hati yang masih takut akan Tuhan. Hati yang masih ingin menyenangkan Tuhan. Hati yang masih memilih kebenaran ketika semua orang memilih jalan yang salah. Dan karena hati itulah, Tuhan memilih Nuh untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah sejarah manusia. Namun saat itu, Nuh belum mengetahuinya. Ia hanya tahu satu hal, tetap hidup benar setiap hari. Dan itu sudah cukup di mata Tuhan. Suatu hari, di tengah keheningan yang tidak biasa, Tuhan berbicara kepada Nuh. Bukan dengan suara yang menggelegar dari langit, tetapi dengan kejelasan yang tidak bisa disangkal di dalam hatinya. Nuh tahu, ini bukan sekadar pikiran. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah panggilan dari Tuhan yang selama ini ia sembah dengan setia. Pesan itu berat. Pesan itu tidak mudah dipahami. Tetapi pesan itu sangat jelas. Tuhan memberitahukan bahwa bumi telah begitu rusak oleh kejahatan manusia sehingga penghukuman tidak bisa lagi ditunda. Air bah akan datang menutupi seluruh bumi. Semua yang hidup di darat akan binasa. Namun di tengah kabar yang mengerikan itu, ada janji keselamatan. Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Caranya tidak biasa.
Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, kapal raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan perahu kecil. Bukan rakit sederhana. Tetapi sebuah bangunan kayu yang sangat besar, cukup untuk menampung keluarganya dan berbagai jenis hewan. Tuhan memberi petunjuk dengan sangat rinci. Bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir. Harus dilapisi dengan ter di bagian dalam dan luar agar kedap air. Harus memiliki 3 tingkat. Harus ada jendela di bagian atas untuk cahaya. Harus ada 1 pintu di sampingnya. Ukurannya sangat besar, panjang, lebar, dan tingginya jauh melampaui apapun yang pernah dibangun manusia saat itu. Bagi Nuh, ini bukan sekadar proyek bangunan. Ini adalah tindakan iman. Karena satu hal yang membuat perintah ini terasa mustahil, saat itu belum pernah ada hujan seperti yang Tuhan katakan. Air bah, banjir yang menutupi seluruh bumi, sulit dibayangkan. Namun Nuh tidak membantah. Ia tidak bertanya bagaimana mungkin. Ia tidak menawar perintah itu. Ia tidak meminta tanda tambahan. Ia percaya. Karena selama ini ia telah belajar bahwa ketika Tuhan berbicara, yang dibutuhkan bukanlah pemahaman penuh, melainkan ketaatan penuh. Mungkin dalam hatinya ada banyak pertanyaan. Mungkin akalnya mencoba memahami bagaimana semua ini akan terjadi. Tetapi imannya lebih besar daripada kebingungannya. Dan Nuh mulai bekerja. Ia mengumpulkan kayu. Ia menyiapkan alat. Ia mulai membangun sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sebuah bahtera raksasa di daratan, jauh dari laut, jauh dari sungai besar. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Nuh. Sebagian datang mendekat, melihat kerangka kayu yang semakin hari semakin besar. Sebagian lagi hanya memandang dari jauh dengan wajah heran. Apa yang sedang kau bangun, Nuh? Dengan tenang, Nuh menjawab bahwa Tuhan menyuruhnya membangun bahtera untuk menghadapi air bah yang akan datang. Jawaban itu terdengar aneh di telinga mereka. Air bah? Dari mana? Langit cerah. Tanah kering. Kehidupan berjalan seperti biasa. Bagi mereka, perkataan Nuh terdengar seperti cerita yang tidak masuk akal. Namun bagi Nuh, ini bukan tentang masuk akal atau tidak. Ini tentang taat atau tidak. Setiap hari ia bekerja dengan tekun. Memotong kayu. Menyusun balok demi balok. Mengangkat, memaku, melapisi dengan ter. Pekerjaan yang sangat berat, memakan waktu bertahun-tahun. Bahtera itu perlahan mulai terbentuk. Dari kerangka, menjadi dinding. Dari dinding, menjadi ruangan. Dari ruangan, menjadi 3 tingkat yang kokoh. Setiap detail dibuat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tidak ada yang sembarangan. Karena Nuh tahu, keselamatan keluarganya bergantung pada ketaatannya terhadap setiap perintah Tuhan. Mungkin ada hari-hari ketika tubuhnya lelah. Mungkin ada saat-saat ketika pekerjaannya terasa begitu besar dan panjang. Tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali suara Tuhan. Dan itu memberinya kekuatan. Ia tidak membangun karena ia mengerti sepenuhnya rencana Tuhan.
Ia membangun karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahtera itu menjadi bukti nyata dari iman Nuh. Setiap papan kayu yang terpasang adalah pernyataan bahwa ia lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan di sekitarnya. Orang lain melihat kayu. Nuh melihat keselamatan. Orang lain melihat keganjilan. Nuh melihat ketaatan. Dan tanpa disadari oleh dunia di sekitarnya, pembangunan bahtera itu bukan hanya persiapan menghadapi air bah. Itu adalah tanda bahwa waktu Tuhan sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Dan di tengah dunia yang masih sibuk dengan kejahatannya, Nuh dengan setia membangun sesuai dengan perintah Tuhan, hari demi hari, tanpa tahu kapan semuanya akan terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Tuhan telah berbicara. Dan ia harus taat. Pembangunan bahtera itu tidak bisa disembunyikan. Setiap hari ukurannya semakin besar. Setiap minggu bentuknya semakin jelas. Orang-orang yang lewat tidak lagi hanya melihat tumpukan kayu, tetapi sebuah bangunan raksasa yang aneh berdiri di daratan. Rasa penasaran berubah menjadi pembicaraan. Pembicaraan berubah menjadi ejekan. Namun bagi Nuh, bahtera itu bukan hanya proyek ketaatan. Bahtera itu juga menjadi kesempatan untuk berbicara. Setiap kali seseorang bertanya, Nuh tidak menjawab dengan marah. Ia tidak menjawab dengan kesal. Ia menjawab dengan kesungguhan hati. Ia berkata bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah karena kejahatan manusia. Ia berkata bahwa masih ada waktu untuk bertobat. Ia berkata bahwa Tuhan masih membuka kesempatan bagi siapapun yang mau berubah. Sebagian orang tertawa mendengarnya. Sebagian orang menggelengkan kepala. Sebagian lagi menganggapnya gila. Tetapi Nuh tidak berhenti berbicara. Ia mendekati sahabat-sahabatnya. Ia berbicara kepada tetangga-tetangganya. Ia mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang dikenalnya sejak lama. Ia mengingatkan mereka tentang kehidupan yang benar. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan kekerasan, kebohongan, dan kejahatan. Berubahlah sebelum terlambat, katanya. Namun kata-katanya seperti jatuh di tanah yang keras. Tidak ada yang mau mendengar. Bahkan sebagian keluarganya sendiri merasa malu dengan apa yang ia lakukan. Mereka tidak mengerti mengapa Nuh begitu keras kepala. Mereka tidak mengerti mengapa ia terus berbicara tentang hukuman Tuhan yang belum terlihat tanda-tandanya. Bagi mereka, hidup berjalan seperti biasa. Mengapa harus takut pada sesuatu yang belum pernah terjadi? Namun Nuh tahu, kebenaran tidak diukur dari apakah orang mau menerimanya atau tidak. Kebenaran tetaplah kebenaran, meskipun ditolak. Setiap hari, sambil memotong kayu dan menyusun bahtera, Nuh tetap menyampaikan peringatan. Ia tidak hanya bekerja dengan tangannya, tetapi juga bekerja dengan hatinya. Ia tidak ingin seorang pun binasa. Ia ingin semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Ia berbicara bukan dengan kebencian, tetapi dengan kepedulian. Namun semakin lama, respons orang-orang semakin keras. Mereka mulai datang hanya untuk mengejek. Mereka menirukan perkataannya dengan nada menghina. Mereka tertawa terbahak-bahak ketika Nuh berbicara tentang air bah. Mereka menjadikan Nuh bahan hiburan.
Nuh si pembuat kapal di darat. Nuh yang takut pada hujan yang tidak pernah datang. Anak-anak kecil pun mulai menertawakannya karena meniru orang tua mereka. Tetapi Nuh tidak membalas. Ia tidak marah. Ia tidak berhenti. Karena ia sadar, tugasnya bukan membuat orang percaya. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Dan ia melakukannya dengan setia. Ia tahu bahwa mungkin tidak ada yang akan mendengarkan. Ia tahu bahwa mungkin semua orang akan tetap memilih jalan mereka sendiri. Tetapi itu tidak membuatnya berhenti mengajak. Karena selama pintu keselamatan belum tertutup, harapan masih ada. Waktu terus berjalan. Bahtera semakin besar. Dan suara Nuh tetap terdengar di tengah ejekan. Ia memperingatkan dengan sabar. Ia berbicara dengan hati yang tulus. Ia mengajak dengan penuh kasih. Namun manusia telah begitu keras hati sehingga mereka tidak lagi mampu membedakan antara peringatan dan ancaman. Mereka menganggap Nuh sebagai pengganggu, sebagai orang aneh, sebagai seseorang yang hidup di dunia yang berbeda. Padahal Nuh hanya berusaha menyelamatkan mereka. Hari demi hari, penolakan itu semakin nyata. Namun di dalam hati Nuh, tidak ada kebencian. Hanya kesedihan. Kesedihan karena melihat begitu banyak orang memilih untuk tidak peduli. Kesedihan karena melihat manusia menolak kesempatan yang begitu berharga. Tetapi Nuh tetap berdiri pada tugasnya. Ia tetap mengajak. Ia tetap memperingatkan. Ia tetap berharap. Karena ia tahu, Tuhan masih memberi waktu. Dan selama waktu itu masih ada, ia akan terus menggunakan suaranya untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Meskipun tidak ada yang mendengar. Meskipun tidak ada yang percaya. Akhirnya, hari itu tiba. Bahtera yang dibangun bertahun-tahun lamanya kini berdiri utuh. Besar, kokoh, dan lengkap sesuai dengan setiap petunjuk yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi kayu yang harus dipasang. Tidak ada lagi bagian yang harus diperbaiki. Pekerjaan panjang itu selesai. Nuh memandang bahtera itu dengan hati yang penuh campuran perasaan, lega, haru, dan takjub. Semua ejekan, semua kerja keras, semua kesabaran, kini berdiri di hadapannya dalam wujud nyata. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lalu sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Dari kejauhan, tampak gerakan yang tidak biasa. Hewan-hewan mulai berdatangan. Bukan dalam keadaan liar atau kacau, tetapi dengan teratur. Sepasang demi sepasang. Jantan dan betina. Burung-burung turun dari langit dan hinggap di sekitar bahtera. Hewan-hewan darat berjalan mendekat tanpa rasa takut. Binatang-binatang yang biasanya saling memangsa kini berjalan berdampingan dengan tenang. Semua bergerak seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntun mereka. Orang-orang yang melihat mulai terdiam. Untuk pertama kalinya, ejekan mereka berhenti. Pemandangan itu terlalu aneh untuk ditertawakan. Terlalu nyata untuk diabaikan. Nuh berdiri memperhatikan dengan hati bergetar. Ia tidak perlu mengumpulkan hewan-hewan itu. Ia tidak perlu mengejar mereka.
Tuhan sendiri yang menggerakkan semuanya. Satu persatu, hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera. Tertib, tenang, penuh tujuan. Pemandangan itu menjadi tanda bahwa perkataan Nuh selama ini bukanlah hayalan. Sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi. Setelah hewan-hewan masuk, tiba saatnya bagi Nuh dan keluarganya. Istrinya melangkah masuk. Anak-anaknya mengikuti. Para menantunya berjalan dengan wajah penuh kesungguhan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi, tetapi mereka percaya kepada Nuh, dan melalui Nuh, mereka belajar percaya kepada Tuhan. Langkah mereka memasuki bahtera bukan sekadar langkah fisik. Itu adalah langkah iman. Di luar, orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka masih berdiri di luar. Masih menonton. Masih ragu. Sementara di dalam bahtera, kehidupan mulai tertata. Hewan-hewan menempati tempatnya. Persediaan makanan disusun. Ruangan-ruangan mulai diisi. Bahtera yang tadinya kosong kini dipenuhi oleh kehidupan yang akan diselamatkan. Nuh berdiri di dalam, memandang keluar melalui pintu yang masih terbuka. Mungkin dalam hatinya masih ada harapan bahwa seseorang akan datang berlari, meminta untuk ikut masuk. Mungkin ia masih berharap ada yang akhirnya percaya. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tidak ada yang memohon. Waktu kesempatan hampir berakhir. Dan suasana menjadi sunyi dengan cara yang aneh. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Hanya keheningan yang dipenuhi tanda tanya. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya menunggu. Mereka tidak tahu persis kapan semuanya akan dimulai. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan telah menyuruh mereka masuk. Dan itu cukup. Di luar, manusia masih berdiri dengan kebingungan yang mereka sembunyikan di balik sikap acuh. Mereka belum menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan detik-detik terakhir dari kehidupan yang mereka kenal. Karena ketika Tuhan mulai bertindak, semuanya terjadi tepat pada waktunya. Dan bahtera itu, yang selama ini menjadi bahan ejekan, kini menjadi satu-satunya tempat keselamatan di seluruh bumi. Semua sudah berada di dalam. Hewan-hewan telah menempati tempatnya. Persediaan telah disusun. Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan para menantunya berdiri dalam keheningan yang penuh ketegangan. Udara di dalam bahtera terasa berbeda, hening, berat, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas. Pintu bahtera masih terbuka. Dari celah itu, Nuh masih bisa melihat dunia luar. Tanah yang kering. Langit yang masih tampak biasa. Orang-orang yang berdiri di kejauhan, memandang dengan perasaan yang sulit ditebak. Mungkin dalam hati kecilnya, Nuh masih berharap. Berharap ada satu orang saja yang berlari mendekat. Berharap ada satu suara yang memanggil namanya, meminta untuk ikut masuk. Namun tidak ada. Kesempatan itu telah diberikan bertahun-tahun lamanya melalui peringatan, melalui ajakan, melalui kesabaran. Dan kini, waktu itu habis. Lalu sesuatu terjadi. Bukan Nuh yang menutup pintu itu. Bukan anak-anaknya.
bukan siapapun di dalam bahtera. Tuhan sendiri yang menutupnya. Perlahan, pintu besar itu bergerak. Tanpa tangan manusia, tanpa dorongan dari dalam. Pintu itu tertutup dengan pasti, dengan final, dengan bunyi berat yang menggema di dalam bahtera. Bunyi itu terdengar seperti tanda. Tanda bahwa masa kesempatan telah berakhir. Tanda bahwa apa yang akan terjadi tidak bisa lagi dihentikan. Di dalam, Nuh terdiam. Hatinya bergetar. Ia tahu, sejak saat itu, tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi yang bisa masuk. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Di luar, orang-orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka melihat pintu itu tertutup sendiri. Mereka mulai saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata mulai muncul di wajah mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Langit masih belum berubah. Tanah masih belum tergenang. Tetapi suasana telah berubah. Keheningan menjadi lebih berat. Udara terasa lebih menekan. Di dalam bahtera, hanya terdengar suara napas dan gerakan hewan yang pelan. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nuh memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu persis kapan hujan akan turun. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan dimulai. Tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Tuhan yang menutup pintu itu. Dan jika Tuhan yang menutupnya, maka tidak ada manusia yang bisa membukanya kembali. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang panjang. Pintu itu kini menjadi batas antara keselamatan dan kebinasaan. Antara ketaatan dan penolakan. Antara iman dan kesombongan. Di dalam, ada kehidupan yang dilindungi oleh ketaatan. Di luar, ada dunia yang tetap berdiri dalam ketidakpedulian, tanpa menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Dan bahtera itu berdiri diam, tertutup rapat, menunggu saat ketika langit akan mulai berbicara. Lalu, terdengar suara pertama itu. Sebuah tetesan kecil menyentuh atap bahtera. Pelan. Hampir tidak terdengar. Semua terdiam, mencoba memastikan apakah mereka benar-benar mendengarnya. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi. Tetesan kedua. Ketiga. Keempat. Lalu suara itu berubah menjadi deretan bunyi yang semakin rapat. Hujan mulai turun. Di luar, orang-orang mungkin menengadah ke langit dengan heran. Hujan bukan hal yang biasa bagi mereka. Ini bukan gerimis yang sebentar lalu berhenti. Ini adalah air yang turun terus-menerus tanpa jeda. Tetesan berubah menjadi curahan. Curahan berubah menjadi deras. Deras berubah menjadi gemuruh air yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam bahtera, bunyi hujan menghantam atap kayu dengan keras. Suaranya menggema, memenuhi setiap sudut ruangan. Hewan-hewan mulai gelisah. Nuh dan keluarganya saling berpandangan dengan hati bergetar. Inilah awalnya. Namun bukan hanya dari langit air itu datang. Dari dalam bumi, mata air Samudra Raya terbelah. Air memancar keluar dari tanah dengan kekuatan yang luar biasa.
Sungai-sungai meluap. Tanah mulai tergenang. Air datang dari atas dan dari bawah. Bumi seperti dibanjiri dari dua arah sekaligus. Hujan tidak berhenti. 1 hari berlalu. 2 hari. 3 hari. Air semakin tinggi. Bahtera mulai terangkat perlahan dari tanah. Apa yang selama ini menjadi bahan ejekan kini mulai bergerak, mengapung di atas air yang terus naik. Di luar, manusia mulai panik. Mereka yang sebelumnya tertawa kini berlari mencari tempat tinggi. Mereka yang dulu mengejek kini memukul pintu rumah mereka sendiri, kebingungan harus berbuat apa. Air naik terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Namun pintu bahtera sudah tertutup. Dan tidak ada yang bisa membukanya. Di dalam bahtera, Nuh merasakan guncangan ketika bahtera itu mulai mengapung. Perasaan aneh, antara takut dan takjub, memenuhi hatinya. Ia tahu, semua ini terjadi persis seperti yang Tuhan katakan. Hujan terus turun tanpa henti. Siang dan malam. Tanpa jeda. Tanpa istirahat. Suara hujan menjadi latar yang tidak pernah berhenti. Kayu bahtera berderit pelan mengikuti gerakan air. Hewan-hewan mulai tenang kembali seiring waktu. Mereka seolah ikut menyerahkan diri pada perlindungan yang ada di dalam bahtera itu. Hari demi hari berlalu. 10 hari. 20 hari. 30 hari. Air di luar semakin dalam. Bukit-bukit sudah tidak terlihat lagi. Segala sesuatu yang dulu dikenal manusia kini berada di bawah permukaan air. Dan hujan masih terus turun. 40 hari. 40 malam. Tanpa berhenti. Tanpa berkurang. Di dalam bahtera, waktu terasa lambat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan percaya. Nuh dan keluarganya hidup dalam kegelapan yang hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela atas. Mereka makan, beristirahat, dan menjaga hewan-hewan sambil mendengar gemuruh air yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak tahu seberapa tinggi air di luar. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka aman karena berada di tempat yang Tuhan sediakan. Dan di luar bahtera itu, dunia yang lama perlahan-lahan menghilang, tertutup oleh air yang turun selama 40 hari dan 40 malam. Hujan memang telah berhenti setelah 40 hari dan 40 malam. Namun air tidak berhenti naik. Air yang tercurah dari langit dan memancar dari dalam bumi kini telah menjadi lautan luas yang menutupi seluruh permukaan daratan. Bahtera itu tidak lagi sekadar mengapung di atas genangan. Ia terapung di atas dunia yang telah berubah menjadi samudra tanpa batas. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya hanya bisa merasakan gerakan lembut naik turun mengikuti arus air. Mereka tidak bisa melihat keluar dengan jelas. Tetapi mereka tahu, air di luar sana terus meninggi. Hari demi hari berlalu. Air semakin dalam. Bukit-bukit yang dulu menjulang kini telah hilang. Gunung-gunung yang kokoh pun tertutup oleh permukaan air. Tidak ada lagi daratan yang terlihat. Tidak ada lagi pohon. Tidak ada lagi bangunan. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan seperti yang dulu mereka kenal. Semua telah tenggelam.
Air bah benar-benar datang dengan kuasa yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Di luar bahtera itu, tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada lagi kehidupan di darat. Dunia yang penuh dengan kejahatan itu kini sunyi di bawah permukaan air yang tenang namun mematikan. Bahtera itu menjadi satu-satunya tempat kehidupan yang tersisa. Satu-satunya titik harapan di tengah lautan yang luas. Di dalam, Nuh sering terdiam. Ia membayangkan dunia yang dulu ia kenal. Jalan-jalan yang pernah ia lewati. Orang-orang yang pernah ia ajak berbicara. Semua kini sudah tidak ada. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan, antara sedih dan takjub. Sedih karena begitu banyak yang binasa. Takjub karena ia menyaksikan betapa tepatnya perkataan Tuhan terjadi. Keluarganya juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan mereka bukanlah hal yang kecil. Mereka hidup bukan karena keberuntungan, tetapi karena ketaatan. Bahtera itu terus mengapung, mengikuti arus air yang tidak terlihat ujungnya. Siang dan malam terasa sama. Tidak ada lagi patokan waktu selain rutinitas yang mereka jalani di dalam. Hewan-hewan tetap berada di tempatnya. Kehidupan di dalam bahtera berjalan pelan namun teratur. Di tengah dunia yang telah mati, bahtera itu menjadi wadah kehidupan yang dijaga dengan sangat hati-hati. Air bah telah menghapus dunia yang lama. Segala kekerasan, segala kejahatan, segala kesombongan manusia. Semua tertutup di bawah permukaan air. Dan di atas air itu, bahtera kecil itu terus terapung, membawa awal yang baru yang belum terlihat, tetapi pasti akan datang. Waktu berlalu tanpa terasa di dalam bahtera. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama mereka telah terapung di atas lautan luas itu. Hari dan malam terasa sama. Yang terdengar hanya bunyi kayu yang berderit pelan mengikuti gerakan air. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Gerakan bahtera tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Tidak lagi terbawa arus yang bebas. Ada saat ketika bahtera itu seperti menyentuh sesuatu di bawahnya, lalu berhenti dengan lembut. Bahtera itu kandas. Bukan karena rusak, tetapi karena air mulai surut. Nuh menyadari bahwa mereka tidak lagi mengapung tanpa arah. Bahtera itu kini diam, bertumpu pada sesuatu yang kokoh di bawah permukaan air. Mereka telah sampai di suatu tempat, meskipun belum bisa melihatnya dengan jelas. Air memang masih mengelilingi mereka, tetapi tidak lagi setinggi sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Nuh mulai memperhatikan bahwa permukaan air perlahan turun. Sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak drastis, tetapi nyata. Harapan mulai tumbuh. Suatu hari, Nuh membuka jendela kecil di bagian atas bahtera. Udara segar masuk. Ia memandang keluar dan melihat puncak-puncak gunung mulai tampak dari kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, daratan terlihat kembali. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun ia tidak terburu-buru keluar. Ia tahu, waktu Tuhan selalu tepat. Ia harus menunggu sampai benar-benar aman. Untuk memastikan keadaan di luar, Nuh melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang keluar, tetapi tidak kembali.
ia mungkin menemukan tempat untuk hinggap di antara sisa-sisa yang mengapung. Beberapa waktu kemudian, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Burung itu terbang, tetapi kembali lagi karena belum menemukan tempat untuk bertengger. Nuh menunggu dengan sabar. 7 hari kemudian, ia melepaskan merpati itu lagi. Kali ini burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Tanda kecil. Tanda yang sangat berarti. Itu berarti pohon-pohon mulai muncul kembali. Daratan mulai pulih. Kehidupan mulai kembali tumbuh. Hati Nuh dipenuhi sukacita yang tenang. Ia menunggu 7 hari lagi, lalu melepaskan merpati itu untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, burung itu tidak kembali. Ia telah menemukan tempat tinggal. Air benar-benar telah surut. Namun Nuh tetap tidak keluar sampai Tuhan memerintahkannya. Ia tidak ingin melangkah lebih cepat dari waktu Tuhan. Ia telah belajar bahwa keselamatan datang bukan dari tergesa-gesa, tetapi dari ketaatan. Dan ketika akhirnya tanah benar-benar kering, Nuh tahu bahwa masa penantian itu hampir selesai. Dunia yang lama telah hilang. Dan dunia yang baru sedang menunggu di luar bahtera. Tanah itu masih lembab ketika Nuh melangkah turun dari bahtera. Aroma kayu basah dan tanah yang baru tersingkap memenuhi udara. Di kejauhan, hewan-hewan mulai menyebar, mencari tempat baru untuk berpijak. Angin berembus pelan, seolah dunia pun masih belajar bernapas kembali setelah sekian lama terendam. Nuh tidak langsung berjalan jauh. Ia berdiri diam, memandangi hamparan sunyi di hadapannya. Dunia ini terasa asing, namun di hatinya ada satu dorongan yang sangat jelas, sebuah kerinduan yang tidak bisa ditunda. Bukan untuk membangun rumah. Bukan untuk menyiapkan ladang. Tetapi untuk berlutut. Ia mulai mengumpulkan batu-batu yang tersebar di sekitar. Tangannya yang sudah tua tetap bergerak dengan pasti. Sem, Ham, dan Yafet memperhatikannya, lalu tanpa banyak tanya ikut membantu. Mereka tahu apa yang akan ayah mereka lakukan. Batu demi batu disusun. Tidak tinggi. Tidak megah. Tidak indah. Namun penuh makna. Sebuah mezbah. Di tempat pertama kakinya menginjak bumi yang baru, Nuh ingin memastikan bahwa hal pertama yang berdiri di dunia yang diperbarui ini adalah tempat untuk Tuhan. Ketika mezbah itu selesai, Nuh mengambil beberapa hewan yang telah ditetapkan untuk dipersembahkan. Dengan hati yang penuh hormat, ia menyiapkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tidak ada keramaian. Tidak ada musik. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya keheningan yang hikmat. Api dinyalakan. Asap mulai naik perlahan ke langit yang kini cerah. Asap itu melayang tinggi, seolah membawa rasa syukur Nuh kepada Tuhan yang telah memelihara mereka melewati air bah. Air mata menetes di wajah Nuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan syukur yang dalam. Ia teringat hari-hari panjang ketika ia membangun bahtera di bawah ejekan. Ia teringat malam-malam ketika hujan mengguyur tanpa henti. Ia teringat suara gemuruh air dan ketidakpastian yang menyelimuti hari-hari di dalam bahtera. Dan kini, ia berdiri di tanah yang kering. Hidup. Selamat.
bersama keluarganya. Semua itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena usahanya semata, tetapi karena anugerah Tuhan. Asap korban itu terus naik, dan di dalam hatinya, Nuh memuji Tuhan tanpa suara. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurnya. Di belakangnya, anak-anaknya dan menantu-menantunya berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka ikut merasakan kehusyukan momen itu. Mereka sadar, keselamatan mereka bukanlah kebetulan. Itu adalah kasih Tuhan yang nyata. Di tengah dunia yang baru dan masih kosong, mezbah itu menjadi tanda pertama bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan belum berakhir. Justru dimulai kembali. Di tempat itu, Nuh menyerahkan masa depan yang belum ia lihat ke dalam tangan Tuhan. Ia tidak tahu bagaimana mereka akan hidup, bagaimana mereka akan bertahan, atau bagaimana dunia ini akan dipenuhi kembali. Tetapi ia tahu satu hal. Tuhan yang menyelamatkannya akan tetap memimpin langkah mereka. Dan mezbah sederhana itu berdiri sebagai saksi bahwa hal terpenting setelah keselamatan adalah penyembahan. Setelah mezbah itu berdiri dan asap persembahan naik ke langit yang bersih, suasana menjadi sangat tenang. Angin berembus lembut, membawa sisa aroma kayu terbakar. Nuh berdiri memandangi langit, dan di dalam keheningan itu, Tuhan kembali berbicara kepadanya. Bukan dengan suara yang menggetarkan bumi, melainkan dengan janji yang menenangkan hati. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Ia memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dunia yang telah kosong kini dipercayakan kembali ke tangan mereka. Tugas besar itu bukan sekadar tentang bertahan hidup, tetapi tentang memulai peradaban yang baru. Tuhan juga memberikan ketetapan baru bagi kehidupan manusia dan segala makhluk yang hidup. Ia mengingatkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga di matanya. Lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Perjanjian yang bukan hanya untuk Nuh dan keluarganya, tetapi untuk semua generasi setelahnya. Untuk setiap manusia yang akan lahir di bumi ini. Bahkan untuk segala makhluk hidup. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Bahwa selama bumi ada, hidup akan terus berjalan. Sebagai tanda dari perjanjian itu, Tuhan menaruh pelangi di langit. Setiap kali awan datang dan hujan turun, pelangi akan muncul sebagai pengingat bahwa di balik awan gelap, ada janji Tuhan yang setia. Bahwa murka tidak akan menjadi akhir, karena kasih Tuhan selalu lebih besar. Nuh memandang pelangi itu dengan hati yang penuh pengharapan. Ia tahu, apa yang ia saksikan hari itu akan diceritakan turun-temurun oleh anak-anaknya. Hari-hari berlalu. Nuh dan keluarganya mulai membangun kehidupan baru. Mereka menanam, membangun tempat tinggal, memelihara hewan, dan perlahan-lahan bumi kembali dipenuhi kehidupan. Anak-anak lahir. Generasi baru bertumbuh tanpa pernah melihat dunia yang lama. Namun Nuh tidak pernah lupa. Setiap kali hujan turun, ia selalu menatap langit lebih lama dari orang lain. Setiap kali pelangi muncul, ia terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Waktu terus berjalan, dan usia Nuh semakin lanjut. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, langkahnya melambat. Ia lebih sering duduk di luar rumahnya, memandangi ladang yang dulu ia dan anak-anaknya buka dengan tangan sendiri. Ia melihat cucu-cucunya berlari di tanah yang pernah tertutup air. Ia mendengar tawa yang dulu sempat hilang dari dunia. Dan hatinya dipenuhi damai. Ia tahu, tugasnya telah selesai.
Suatu malam, setelah hari yang tenang, Nu berbaring untuk beristirahat. Napasnya pelan dan teratur. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Ia telah hidup cukup lama untuk melihat penghakiman Tuhan. Dan cukup lama untuk melihat pemulihannya. Di sekelilingnya, keluarganya berkumpul. Mereka tahu, waktunya sudah dekat. Sam memegang tangannya. Ham dan Yafet berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara yang sangat pelan, Nu berkata, "Taatlah kepada Tuhan, apapun yang terjadi." Itulah kata-kata terakhirnya. Malam itu, Nu menutup matanya untuk terakhir kali. Ia meninggal dengan tenang, di dunia yang baru, di bawah janji Tuhan yang tergambar di langit setiap kali hujan turun. Dan kisah hidupnya menjadi warisan yang tidak pernah hilang. Bahwa satu orang yang taat kepada Tuhan dapat menjadi awal keselamatan bagi banyak orang. Bahwa ketaatan, meskipun tampak sia-sia di mata manusia, selalu memiliki arti yang besar di mata Tuhan. Dan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.